Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gua Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan konten kreatif kayak fotografi ataupun videografi. So, kalau misalkan kalian tertarik dengan hal-hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini cukup menarik karena gue pengen bikin experience unboxing dari sebuah gear fotografi, dimana saat ini concern gue adalah gue pengen membuat review-review gear kamera itu nggak berat sebelah di video. Gue pengen reviewnya juga cukup berat di ranah fotografi, sehingga gue juga sambil mempelajari hal yang berkaitan dengan fotografi. Dan kali ini adalah sebuah gear fotografi yang memang menurut gue racun parah, karena gue pernah diracunin produk yang satu ini oleh Om Fajar Kristiono ya, Sony Alpha Professional. Dan ya akhirnya gue kedatangan barang tersebut. Ini dia, gue akan langsung lihat sebuah speedlight dari Godox dengan nama AD200 Pro. Bahkan sebenarnya gue pas keracunan tuh gue keracunan oleh AD200 dan gue kedatangan AD200 Pro. Terima kasih pada toko kamera DOS yang sudah mengirimkan produk ini. Dan by the way, gua sempet cari unboxing produk ini versi Indonesia juga, dan kayaknya belum banyak yang bahas ya. Salah satunya paling yang udah bahas ya si DOS-nya sendiri. Jadi ya gua tertarik banget untuk memberikan kalian juga experience unboxingnya serta sedikit penjelasan soal apa sih produk ini. Tapi sambil berjalan kita akan sambil unboxing juga. Kita kasih lihat ya. Ini packagingnya AD200 Pro. Dan sebenarnya ini bukan barang baru ya. Godox sudah lama banget bikin speedlight. Justru mereka sekarang banyak produk baru di ranah continuous video lighting. Tapi gue belum dapat kesempatan. Jadi kita cobain speedlightnya dulu aja karena gue lagi keracunan fotografi, ya kan? Dan ini dia, shoot, produknya. Kita dapat kartu garansi. Ada hologramnya loh. Lalu ini ada key products. Apa ini? Oh, ini jajarannya si Godox ya. Lalu kita dapat ini buku panduan yang sangat jarang gue baca. Tapi kayaknya gue harus baca karena gue tuh awam banget soal perflashan, speedlightan. Karena ketika gue hunting di Sumba bareng Om Fajar diracunin speedlight ini juga dia yang nyetingin speedlightnya. Jadi gue harus sedikit belajar lebih jauh. Lalu ada QC Pass yang menandakan kalau dia sudah melewati quality control. Ya kita hanya bisa percaya dan semoga aja memang produknya bagus. Memang reputasi Godox sih cukup bagus-bagus lah biasanya produknya. Jarang yang kayak defect gitu. Berat tuh. Kita dapat sebuah tas dan ini berat. Gua bener-bener kaget. Ini berat banget. Maksudnya nggak sesuai bayangan gua. Ini berat fix. Dan sedikit penjelasan apa sih Godox AD200 Pro ini adalah sebuah speedlight kayak yang kalian lihat, tapi dia disebut dengan pocket flash. Kenapa dia disebut pocket gitu? Simple, padahal dia cukup berat ya dibanding speedlight yang kalian biasa tahu on kamera yang gampang dibawa-bawa yang nempel di hot shoe. Karena dia sebenarnya menawarkan power layaknya speedlight studio yang gua tahu seperti itu. Cuman karena dia bisa dibawa-bawa makanya dia disebut pocket flash. Jadi dia bukan on kamera speedlight ya, bukan yang ditaruh di hot shoe lalu kita pakai buat moto-moto. Ini enggak, dia biasanya off kamera speedlight. Dia dipegang atau pakai modifier atau pakai light stand dan lain sebagainya. Intinya adalah seperti speedlight studio, tapi dia kecil gitu. Nah, langsung aja kita buka. Karena gue udah sangat excited, gue merasakan tasnya berat tuh, udah mantep banget kayaknya. Kita buka. Wow. Ini dia, paketnya terlihat cukup komplit ya. Kita akan lihat apa aja yang kita dapat di sini. Pertama, kita dapat charger. Jadi dia menggunakan baterai lithium sendiri ya. Dan nanti kita liatin juga baterainya. Lalu mungkin speedlightnya dulu kita keluarin biar gue merasakan build quality-nya. Ini tanpa baterai loh. Jadi jujur aja gue waktu diracunin sama Om Fajar ya, itu gue tidak megang speedlightnya. Speedlightnya itu ada yang bagian megangin gitu, ada yang bagian buat naro dan lain sebagainya. Om Fajar yang nyetingin. Gue tidak megang kayak gini nih, gue enggak nih. Cuman gue baru megang dan ternyata cukup berat. Atau karena ini yang pro. Karena seinget gue yang waktu itu bukan yang pro dan ini yang pro. Tapi ya ini gokil banget. Kita sambil ini ya, peeling juga.
gue bingung ya mau komen apa gitu karena gue bener-bener bingung banget dengan, maksudnya masih awam banget dengan bentuk-bentuk sebuah speedlight. Tapi ini speedlight kalian, speedlight gua. Kita dapat baterai lithium. Baterainya juga berat ya. Jadi ini akan menambah beban di sini, bakal berasa solid banget gua rasa. Dan ini baterai dengan kapasitas yang sebenarnya mungkin dari ukurannya nggak terlalu ini ya, karena kapasitasnya cuma 2900 mAh, tapi gua rasa cukup. Dan gua rasa karena dia tujuannya juga memberikan voltase yang cukup tinggi ya mungkin, atau energi yang cukup tinggi dalam satu waktu, karena buat speedlight tuh butuh energi yang cukup tinggi gitu kan. Makanya, oh ya, ini juga gua harus ngasih gambaran ke kalian. Gua juga pernah pakai speedlight dulu dan gua paham speedlight itu performanya juga sangat bergantung pada baterai. Makanya cukup terkenal baterai-baterai dari Eneloop. Karena mereka bisa mendeliver daya yang cukup besar dalam satu putaran waktu gitu. Makanya recycle-nya juga lebih cepat. Tapi sekarang rata-rata speedlight atau paling nggak speedlight yang cukup flagship ya, kayak yang ini, yang cukup profesional, itu mereka menggunakan baterai lithium. Jadi kita udah nggak perlu cari-cari baterai, takut baterainya KW, misalkan Eneloop KW, lalu performanya jelek, karena mereka udah menyediakan baterai lithium, dimana ini akan membawa performa maksimal dari si speedlightnya sendiri. Gue cukup suka dengan hal-hal tersebut ya, tapi ya itu sebenarnya udah lama. Sorry kalau gue baru tahu dan gue baru jelasin di sini, karena gue tidak pernah bergelut di dunia perfotoan ya. Lalu ya ini ada dudukan, ada bracket. Dan ini buat ganti palanya ya, setahu gue. Gue sih bingung sistemnya gimana nanti. Gue akan sangat takut. Oh dia gini. Lihat ya, di dalamnya ada lubang, di sini ada 4 pin. Jadi jujur aja gue sih literally takut ya. Takut nih kenapa-napa gitu. Oh, tinggal dicolok doang sih. Apakah ada sesuatu untuk ngenceng ini? Ini sih kenceng sih, gini-gini nggak bakal jatuh. Tapi oh ini ada locknya ya. Tapi gue nggak tahu ini lock headnya atau lock bohlamnya. Jadi kita harus pelajari itu lebih lanjut. Dan kita dapat kabel untuk charging. Oke, kita taruh dulu sini. Oh iya, ini tasnya juga di sini ada kompartemen nih. Mungkin kalau nanti kalian beli aksesoris secara terpisah, malah gue tutup. Nah ini ada kompartemen gitu buat aksesoris. Lalu kita balik ke speedlightnya sendiri. Oh iya, yang belum gue jelasin adalah tipe-tipe speedlight profesional seperti ini yang mungkin jadi drawback atau sebenarnya nilai plus. Gue juga nggak tahu untuk menilainya gimana, tapi mereka tidak membawa trigger secara bundle. Ya bundle bisa dijual bundle oleh toko gitu, tapi secara default dia tidak datang bersama trigger. Biasanya triggernya itu dijual terpisah, dan memang triggernya itu agak universal dengan lini produk dia yang lain. Makanya dia sistemnya itu dijual terpisah, tidak setiap tipe dapat trigger sendiri kayak gitu. Ya menurut gua plus minus kali ya, tapi ya silahkan kalian nilai sendiri. Gue pengen tahu nih, gue pengen coba kita ganti palanya. Gue takut. Pokoknya jadi gini, ini flash head yang model flash biasa ya. Ini sebenarnya ada namanya sekarang, tapi gue nggak tahu gitu kan. Pasti ada di sini. Wait, kalau yang ini bare bulb flash head, jadi bulbnya kelihatan gitu kan. Mungkin memberikan intensitas yang lebih kuat kalau misalkan kalian pakai modifier. Kalau yang ini udah ada kayak ala-ala Fresnel, yang tulisannya tuh Fresnel ya. Cuma baca itu Fresnel. Lalu gimana kita gantinya Ska? Oh iya, ada buku panduan, bener juga Ska. Tapi ntar dulu deh. Kita ini aja pasang baterainya. Apakah dia sudah ada powernya di dalam? Baterainya nih kokoh banget, bener-bener gokil ya. Lalu kita nyalain. Ini kah? Apakah kalian mendengar sesuatu? Gue dan Ska mendengar sesuatu. Sudah ada. Lalu baterainya sih udah mau habis ya. Jadi nanti mesti dicas dulu, kalian bisa lihat di situ. Dan setahu gue biasanya sebuah speedlight tuh punya tombol buat ngetes speedlightnya. Gue lupa nama tombolnya apa ya, trigger atau apa gitu. Jadi kita belum ada triggernya, tapi kita bisa coba ya. Ini powernya, gue jujur aja gue bener-bener nggak tahu nih. Gue buta banget nih pengaturannya kayak apa. Jadi nanti gue akan mempelajari lebih lanjut. Kita akan pelajari lebih lanjut, tapi gue harus
cari triggernya dulu ya. Dia ada beberapa tipe juga triggernya, kayak yang kalian bisa lihat di sini nih, di kardusnya tuh ada triggernya. Jadi gue harus ambil salah satu dari itu. Lalu ya itu aja kali yang gue komenin. Apalagi ini ada mata kucing ya sini. Harusnya udah kelihatan dari tadi, harusnya gue udah jelasin dari tadi. Dan awas gak? Lalu ini ada quarter mount, jadi kita bisa naruhnya begini atau begini ya kan. Terserah kalian. Dan udah, gue cuma kepo pengen nyobain ganti palanya. Oh ada USB. Menarik. Untuk apa itu USB? USB dan entahlah ini kayak jack gitu. Apakah dia bisa jadi MP3 player? Nah, gue yakin nih kalau fotografer nih nontonin gue tuh deh. Oke, gue akan baca buku panduannya. A few moments later. Terbalik. Kayaknya dia sistemnya pasti tadi tuh pas gue gini-gini tuh yang nonton pada yang udah ngerti. Ada. Nah, kita ganti. Yang ini nggak suara cung. Menarik ya. Kelihatan nggak sih di itu? Oh, mereka ngelihatnya cuma gitu kan, karena rolling shutter. Dan ya, itu aja buat video kali ini. Agak unfaedah ya. Tapi jujur aja gue tertarik banget dengan produk ini karena gue melihat banyak banget karya-karya fotografer tuh yang menarik banget pakai sebuah outdoor speedlight kayak gini. Jadi walaupun siang hari pakai speedlight dan speedlightnya kuat tuh kan wah banget gitu ya. Dan itu biasanya hasilnya juga renyah banget. Karena gue pernah juga hunting yang kayak gue cerita, gue hunting bareng Om Fajar di Sumba dan itu dia meraktekin benar-benar moto siang hari tapi pakai flash gitu dan memang menghasilkan kualitas gambar yang luar biasa gitu. Jadi ya gue sangat tertarik dan ya itu aja buat video kali ini. Semoga bisa memberi kalian experience unboxing yang menarik, semoga meracuni mungkin kalau kalian tertarik pada fotografi. Dan ya udah itu aja. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Dan pastinya biar nggak ketinggalan update-update fotografi terbaru dari gua gitu kan, karena gue lagi belajar fotografi. Dan kalian juga follow Instagram gue @erwin_chuy dan Instagram SM Media @stmedia pastinya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak sudah menyimak. Gua Erwin, di belakang kamera ada Skopitro, dan jangan lupa untuk berkarya. By the way, Skopitro lagi sakit gigi, jadi silahkan kalian doain di bawah. Walaupun gue nggak tahu tayangnya nih gigi lu udah copot atau gimana gitu kan. Tapi ya udah itu aja. Terima kasih guys.